Oke, selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Teman-teman pernah melihat seekor kepiting sawah, kepiting kali yang kecil-kecil itu yang sering membongkar pematang sawah, sehingga kalau petani lagi menanam padi kemudian mengairinya pada malam hari, tiba-tiba menjelang pagi ternyata airnya tidak bisa memenuhi areal persawahan yang diairi dari semalam. Ternyata karena sebab pematangnya ini sering dibolongin atau dibongkar kepiting sawah ini atau yuyu kalau kita bilang, air menjadi lolos dari lubang-lubang itu, sehingga kadang-kadang kita para petani menjadi jengkel dengan binatang ini. Tahukah teman-teman, ternyata dalam dunia mistik yuyu atau kepiting ini banyak penafsirannya apabila di mana kepiting ini kita jumpai. Biasanya yang ditafsirkan itu apabila kepiting ini atau yuyu bila sering masuk ke rumah, tiba-tiba di rumah kita ada binatang itu, yang kadang-kadang kalau kita lihat itu cuma bukan hanya sekali, kadang-kadang bisa 3 kali atau lebih. Dan kepiting yuyu ini ya itu juga. Makanya kadang kita juga heran, kok binatang ini bisa sampai di kamar mandi. Mungkin pikiran kita bisa lewat dari lubang pembuangan. Tapi kalau kita bayangkan lagi, lubang pembuangan ini kan di sapi tank. Jadi dari mana dia masuk? Dari tafsiran-tafsiran tentang yuyu yang masuk ke rumah ini dan sering-sering sekali kita lihat, itu banyak penafsirannya teman-teman. Yang pertama, kadang-kadang penafsirannya apabila yuyu atau kepiting ini binatangnya yang sering muncul itu lagi, maksudnya enggak ganti-ganti kepiting ini, itu bisa jadi ini. Tapi teman-teman jangan terlalu percaya, karena ini hanya kita sering mendengar kisah-kisah dongeng atau apa. Jadi untuk kebenarannya jelas itu enggak 100%. Ya kalau misalnya itu nyata, ya anggap saja itu kebetulan. Apabila kepiting yuyu ini yang sering masuk ke rumah dan binatangnya itu lagi, kalau di dalam rumah ini ada seorang gadis perawan, nah ini biasanya itu ditaksir seorang cowok atau bisa juga seorang Buddha. Jadi harus hati-hati dengan tafsiran binatang yuyu ini. Tapi kalau yuyu yang masuk ke rumah ini agak besar, mungkin agak berwarna kuning, padahal ini biasanya itu hidupnya di sawah atau di kali-kali kecil kalau di kampung, itu jangan-jangan itu rumah teman-teman dalam intaian anak kecil yang gundul itu. Tahu kan teman-teman yang kita sebut anak kecil yang gundul, botak, menjengkelkan, kadang-kadang menimbulkan cekcok antara emak kita sama bapak kita, atau kita yang dimarahi oleh orang tua kita sebab beberapa lembar uang yang ada di dompet atau di lemari di tempat penyimpanan berkurang. Hati-hati. Tapi
binatang ini bisa juga dipakai sarana untuk menangkap anak kecil itu. Anak kecil yang botak, yang saya kadang-kadang juga bertanya kenapa dia tidak mau ngambil uang yang jelas-jelas ada di ATM bank, padahal kan banyak di pinggir jalan di kota-kota itu banyak ATM. Kenapa dia nggak mengambil di ATM itu? Ini yang membuat saya juga sering bertanya-tanya. Tapi ketika saya membuka sejarah-sejarah dari anak kecil ini yang sering diambil di pinggir-pinggir pantai atau di bawah-bawah pohon besar yang biasanya beringin, di bawahnya itu ada belik atau sumur perigi, itu biasanya diambil dari situ. Itu ternyata anak kecil ini juga ada yang bodoh, ya sedikit pinter, tapi juga ada yang cerdas. Kalau yang bodoh, dekil biasanya itu harganya murah karena cuma bisa mengambil uang paling ya 1.000-2.000, besarnya nominal paling 5.000. Tapi yang agak cerdas ini kalau seorang mau piara anak kecil ini ya juga agak mahal. Karena apa? Ya memang keterampilannya bisa tahu uang yang lebih besar dari 10.000, 20.000, 50.000. Tuh, itu yang anak kecil itu yang lebih pintar dari yang pertama tadi. Yang lebih pintar lagi itu spesial, yang ngambilnya uang yang 50.000 atau 100.000. Tentu juga itu hasilnya, maksudnya beli kontraknya dengan yang lebih cerdas ini lebih mahal tentunya. Tapi yang membuat saya heran dan kita semua heran, kenapa dia nggak mengambil yang jelas-jelas ada uangnya di ATM atau di bank. Nah, kenapa teman-teman mereka tidak mau mengambil itu? Bukan karena uangnya ini di dalam mesin kemudian ditekan, ada di dalam ATM itu kan ditekan ya, ada penjepit gitu. Jadi dia terbuka, kalau kode-kode yang kita pencet itu berapa, dia otomatis dia mengeluarkan berapa yang kita pencet di angka-angka ATM itu. Konon mereka tidak mengambil atau tidak bisa mengambil uang di ATM ini karena memang sepintar tuyul, sepintar anak kecil ini, sepintar apapun, secerdas apapun, dia tidak tahu yang namanya angka-angka, itu tidak tahu. Huruf-huruf ABC dan sebagainya itu tidak tahu, tidak bisa mengeja bahasa kita. ABC tidak tahu, jadi untuk bisanya dia transaksi di ATM itu nggak tahu enter atau berapa pilihan di situ, 50.000, 100.000 atau 250.000 atau ngetik 1 juta dan seterusnya, itu nggak bisa. Jadi ternyata anak kecil ini sepintar apapun dia buta huruf. Kalau kita bilang gaptek. Oke teman-teman, jadi kembali ke binatang kecil tadi yang saya sebut yuyu tadi. Manfaatnya apa? Ternyata di samping bisa dikonsumsi, kalau kita suka makan ini karena renyah. Kalau yang kecil-kecil itu digoreng dengan tepung, dengan dibumbuin McDonald, McD apa itu kan renyah juga enak, tapi agak keras. Jadi manfaat yang lain, bisa binatang ini untuk kita jual kepada anak kecil yang tadi saya ceritakan. Karena konon binatang ini menjadi kegemaran mainan dari anak-anak kecil yang sering mengambil uang kita itu.
Nah, caranya seperti apa? Sudah saya paparkan di video saya sebelumnya. Kalau teman-teman mau lihat di channel saya, bisa dicari, di share ke belakang, tarik ke atas, itu nanti akan ketemu masalah binatang ini. Oke teman-teman, sedikit kita cerita masalah yuyu, binatang sawah, binatang air, yang apabila kita menjumpai masuk sering ke rumah kita, tafsirnya yang seperti saya sebutkan di depan tadi. Kalau sering-sering dia masuk dan itu saja binatangnya, itu berarti kalau dalam rumah kita ada yang tinggal seorang cewek, mungkin sebentar akan dilirik oleh lawan jenis. Tapi kalau agak besar dan sering berganti-ganti, jangan-jangan ada anak kecil yang mau menyatroni rumah kita. Oke teman-teman, sedikit sharing masalah yuyu, binatang sawah, binatang kali ini yang sering kita jumpai di kampung-kampung umumnya. Malam sudah menjelang pagi, di luar angin sudah agak besar ini karena musim durian, jadi anginnya besar. Karena entah kebetulan seperti apa, kalau musim durian biasanya memang anginnya nggak siang nggak malam, sedikit besar. Oke teman-teman, terima kasih sudah bersama kita, semoga banyak rezeki, sehat selalu, selalu berdoa, semoga bahagia. Oke, selamat pagi.